Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dalam pelajaran sejarah? Bahwa ada bagian-bagian penting yang tidak pernah diajarkan, atau justru sengaja dilenyapkan? Semakin dalam kita menyelami masa lalu, semakin terasa bahwa sejarah yang kita tahu mungkin bukan versi yang sebenarnya. Banyak peneliti independen mulai mempertanyakan, apakah sejarah yang kita pelajari benar-benar akurat? Atau apakah ada pihak tertentu yang memilih apa yang boleh diketahui dunia dan apa yang harus disembunyikan? Dalam beberapa dekade terakhir, penemuan-penemuan arkeologis, naskah kuno yang terlupakan, hingga teknologi pemetaan modern menunjukkan bahwa peradaban kuno bisa jadi lebih kompleks dan lebih maju daripada yang dijelaskan buku-buku sejarah. Mungkinkah kita semua sedang hidup dalam narasi palsu yang telah dibentuk dan dijaga selama ribuan tahun untuk alasan yang tidak kita ketahui? Inilah penyelidikan kita hari ini. Membongkar kemungkinan bahwa sejarah umat manusia adalah kebohongan besar. Ada pepatah lama yang mengatakan, sejarah ditulis oleh para pemenang. Tapi bagaimana jika pemenang itu bukan hanya kerajaan atau bangsa, melainkan kelompok elit global yang ingin mengendalikan arah pemikiran umat manusia? Sepanjang sejarah, banyak peristiwa besar yang catatannya dibakar, dihapus, atau diubah. Perpustakaan Alexandria di bumi hanguskan, ribuan naskah kuno di Amerika Latin dihancurkan oleh penjajah Spanyol, dan berbagai teks dari Timur Tengah hilang selama konflik besar. Apa yang hilang bukan sekadar cerita, tapi pengetahuan, teknologi, filosofi, bahkan asal-usul manusia itu sendiri. Siapa yang mengambil keputusan untuk menghapus semua itu dari catatan sejarah? Lebih mengkhawatirkan lagi, setiap versi sejarah yang kita pelajari di sekolah seringkali datang dari sumber yang sama, disusun oleh institusi yang memiliki agenda ideologis atau politik tertentu. Jika informasi dikontrol, maka persepsi manusia pun bisa dikontrol. Dan jika persepsi dikendalikan sejak kecil, bagaimana kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang tidak? Di berbagai belahan dunia, ditemukan sisa-sisa peradaban kuno yang belum pernah kita dengar dalam pelajaran sejarah. Göbekli Tepe di Turki, misalnya, adalah situs keagamaan yang lebih tua dari piramida Mesir, tapi baru ditemukan pada abad ke-20. Begitu pula dengan kerajaan Tartaria, yang dalam beberapa peta kuno digambarkan sebagai kekuatan besar di Asia Tengah, namun kini dianggap tidak pernah ada oleh sejarah resmi. Bagaimana sebuah kerajaan besar bisa dihapus begitu saja? Di Indonesia, kita punya Gunung Padang, situs megalitik yang dipercaya lebih tua dari semua monumen dunia, namun tetap tidak diakui penuh oleh sejarah global. Mengapa? Banyak dari situs ini menunjukkan tanda-tanda kemampuan teknologi, pemahaman astronomi, dan sistem sosial yang sangat maju. Tapi karena bertentangan dengan alur sejarah resmi, maka semuanya dikategorikan sebagai anomali. Apakah mungkin sejarah yang kita kenal sekarang dibentuk sedemikian rupa agar tidak keluar dari kerangka tertentu? Sejarah tidak hanya menghapus peradaban, tapi juga penemuan-penemuan yang mengganggu narasi global. Mesin misterius seperti Antikythera Mechanism, alat navigasi bintang kuno, menunjukkan bahwa manusia dulu mungkin memiliki teknologi presisi jauh sebelum era modern. Ada juga kisah-kisah tentang energi bebas yang ditemukan oleh Nikola Tesla tapi kemudian disabotase. Mesin perpetual motion, senjata resonansi suara, hingga metode pengobatan kuno yang sangat efektif. Semua ini nyaris lenyap dari peradaban kita. Apakah semua ini dianggap terlalu berbahaya atau terlalu membebaskan? Teori konspirasi menyebut bahwa ada penjaga pengetahuan yang sengaja menahan akses terhadap informasi dan teknologi tersebut agar manusia tetap tergantung pada sistem saat ini. Dalam banyak catatan kuno, seperti teks Hindu kuno atau mitologi Mesir, ada deskripsi tentang senjata ilahi, kendaraan terbang, vimana, hingga makhluk dengan kekuatan luar biasa. Apakah ini sekadar simbolis atau deskripsi literal dari masa lalu yang disamarkan? Jika benar, maka sebagian besar sejarah yang kita kenal hanyalah versi yang aman dan sudah disensor agar tidak mengganggu sistem kekuasaan.
Mengapa penting bagi mereka untuk menyembunyikan sejarah yang sebenarnya? Jawabannya sederhana. Karena siapa yang mengontrol masa lalu akan mengontrol masa depan. Dengan menghapus jejak kecanggihan peradaban kuno, manusia modern tumbuh dengan mentalitas bahwa kita adalah generasi paling maju dan bahwa semua kemajuan berasal dari sistem yang ada saat ini. Padahal, jika manusia sadar bahwa peradaban sebelumnya pernah lebih hebat, lebih bebas, dan lebih mandiri, maka akan sulit untuk mengontrol mereka. Pendidikan, media, dan budaya dibentuk berdasarkan narasi sejarah yang dipilih. Dan selama kita percaya bahwa kita hanyalah makhluk yang baru naik kelas dari zaman batu, kita akan terus merasa kecil dan bergantung. Tapi semakin banyak orang yang bangun dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kita sebenarnya? Dan mengapa kebenaran itu disembunyikan begitu lama? Kini, dengan internet, teknologi, dan keterbukaan informasi, tabir sejarah mulai terkuak perlahan. Peneliti independen mulai berbicara, arkeolog alternatif mulai membongkar teori-teori resmi, dan masyarakat mulai meragukan versi sejarah yang diberikan. Orang-orang mulai menyatukan potongan-potongan yang selama ini disebut mitos, dongeng, atau kebetulan. Dari situ, muncul gambaran besar bahwa dunia ini tidak seperti yang kita pikirkan. Apakah semuanya benar? Tidak semuanya. Tapi bukan berarti kita harus menutup mata. Justru inilah saatnya untuk berpikir kritis dan menggali lebih dalam. Mungkin dunia memang sedang berubah, dan dalam perubahan itu, kebenaran sejarah akan menjadi senjata paling berbahaya atau paling membebaskan. Semakin banyak yang tahu, semakin sulit untuk menyembunyikan kebenaran. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah sejarah bisa dimanipulasi? Tapi, sudah sejauh mana sejarah dimanipulasi selama ini? Dunia ini penuh dengan teka-teki, dan sejarah yang kita kenal hanya sebagian kecil dari gambaran besar. Jika kita tidak mempertanyakan, maka kita hanya akan menjadi produk dari kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Tapi jika kita mulai bertanya, mulai meragukan, dan mulai menyelidiki, maka kita sedang membuka pintu menuju kebenaran yang sebenarnya. Dan mungkin, di balik semua kebohongan sejarah yang telah kita telan selama ini, ada jawaban besar tentang siapa kita sebenarnya dan kemana kita seharusnya pergi.